analisis begitu, yang 5 langkah itu Pak, 5 step. Itu saya masih belum terlalu paham Pak. Yang mananya? Yang stepnya 50% dari data itu Pak. Analisis kalau salah. Atau menentukan standar yang digunakan kalau tidak salah. Menentukan standar yang digunakan. Eh, Ini step kedua atau ketiga gitu Pak. oh, itu yang apa namanya? Oh iya, iya, yang langkah pertama kan menentukan sumber ketidakpastian. Kemudian langkah kedua kan apa namanya menentukan nilai ya, nilai nilai standar, nilai ketidakpastiannya ya. Nah itu nanti ada dua macam kan. Jadi nanti apa namanya nanti masuk ke tipe A atau ke tipe B ya untuk penentuan nilai ketidakpastiannya itu. Jadi kalau tipe A kan kemarin itu apa namanya memang dari statistik ya. Kemudian juga dari apa diambil datanya oleh sendiri atau juga oleh orang lain. Tetapi apa namanya lihat dari waktunya ya, dari waktu kalau waktunya masih baru kurang dari setahun itu bisa jadi tipe A. Kalau misalnya udah lewat setahun itu jadi sifatnya informasi ya. Jadi kuncinya ya nanti balik lagi ke tipe A atau ke tipe B untuk penentuan apa namanya standar deviasi penentuan nilai ketidakpastian. Nah, mungkin yang kemarin itu yang menariknya adalah jadi meskipun kan itu ada ketidakpastian tipe A, ada ketidakpastian tipe B. Jadi bagaimana kita mengolah data ketidakpastian tipe B ini sehingga memiliki eh, standar baku atau standar deviasi yang mirip dengan tipe A, ya. Nah, makanya untuk tipe B ini kemudian diterapkan juga distribusi peluang, ya, atau distribusi probabilitas. Jadi ada apa namanya? Ada distribusi kotak, ada segitiga, ada yang bentuk U kan. Kemudian juga ada yang eh, apa kuadratik itu kan yang gendut itu kan. Nah, itu lihat dari distribusi peluangnya ya. Nah, kalau kita sudah tahu distribusi peluangnya itu seperti apa dari nilai ketidakpastiannya, nah nanti kita akan bisa membagi nilai ketidakpastian itu dengan pembagi dari apa namanya eh, jenis distribusinya tersebut ya. Oke, kita coba share screen aja. Oke, jadi kemarin itu kan kita sudah tahu apa namanya ketidakpastian, ya. Nah, ketidakpastian ya. Jadi KP itu kan dibagi dua, ada tipe A. Oke, kemarin itu kan apa namanya? KP itu kan dibagi dua ya, ada tipe A, ada tipe B, ya. Jadi kalau tipe A ini didapatkan dari apa namanya? Nilai statistik, ya.
Kemudian kalau tipe B ini selain statistik ya. Jadi sifatnya dia sebagai informasi ya. Nah, yang menariknya adalah kemarin itu bagaimana kita jadi kalau statistik ini nanti nilai ketidakpastiannya itu didapatkan dari ESDM kan ya. Dari standar deviasi dibagi dengan akar N ya. Nah, kemudian kalau untuk yang tipe B ini kan karena informasi ya. Jadi informasinya ini nanti macam-macam ya, Hana ya. Jadi ada bisa dari dari sertifikat, bisa juga dari spesifikasi ya. Bisa juga misalnya dari paper gitu ya. Nah, informasi-informasi ini nanti kita olah ya. Ini menjadi ketidakpastian standar ya, jadi U kecil ya. Nah, ini bagaimana caranya? Yaitu dengan melihat distribusi probabilitas ya. Nah, distribusi probabilitasnya itu kan kemarin macam-macam ya. Ada yang kotak, ada yang segitiga, kemudian ada yang U-shape, ada yang log normal, kemudian ada yang kuadratik, ada juga yang distribusi normal ya, Gaussian ya. Ini normal ya. Nah, nanti dari serangkaian tipe jenis-jenis distribusi probabilitas ini nanti kita kaitkan dengan informasi yang ada yang kita peroleh untuk ketidakpastian tipe B. Ya. Jadi nanti misalnya untuk yang sertifikat itu kan kita langsung misalnya sertifikat ya. Ini distribusinya normal ya, Gaussian. Nah, makanya U kecilnya sama dengan U besar, U sertifikat dibagi dengan K. Ya. Kemudian nanti ada juga terkait misalnya resolusi ya. Resolusi atau daya baca. Nah, kemudian dari sini U-nya sama dengan si nilai skala terkecilnya ini bisa bagi 2 dibagi dengan akar 3. Ya. Akar 3 ini dari mana? Karena dia probabilitasnya adalah kotak. Ya. Kemudian nanti misalnya kalau ada resolusi analog, nah bisa jadi dia segitiga gitu ya, bentuknya segitiga, makanya dibagi dengan akar 6 misalnya. Ya. Atau misalnya dari repeat repeat juga ya. Jadi macam-macam ya, misalnya dari CRM, kemudian dari CRM, kemudian dari buoyancy ya, atau misalnya yang suhu itu dari keseragaman misalnya. Nah, dari beberapa sumber ketidakpastian ini, misalnya kita tidak mengetahui distribusinya secara pasti, nah yang paling aman adalah kita menggunakan distribusi kotak, ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan di minggu sebelumnya, ya. Jadi kalau kita tidak tahu pasti, ya udah berarti yang paling amannya adalah dibagi dengan akar 3, ya. Oke, untuk review yang kemarin masih ada yang belum jelas? Silakan. Oke, bagaimana Hana? Oke, Assalamualaikum Pak Bagus. Oke, kita lanjutkan saja ke materi ya.
Jadi materi ini merupakan kelanjutan dari minggu kemarin tentang langkah-langkah dari evaluasi ketidakpastian, ya. Jadi langkah terakhir dari perhitungan ketidakpastian atau dari evaluasi ketidakpastian adalah kita harus memvalidasi atau mengevaluasi apakah hasil perhitungan kita itu telah sesuai atau tidak menyalahi aturan, ya. Jadi evaluasi ketidakpastian ini yang pertama adalah kita mengevaluasi ketidakpastian yang signifikan, ya. Jadi signifikan ini nanti dibandingkan, ya. Misalnya di sini ini U1 U kecil, ya. Ini U2, ini misalnya sampai nanti 1 3 4 5 6 7, misalnya U7, ya. Kemudian nanti ada juga UC-nya, ya. Nah, nanti rasio antara U1 dibagi dengan UC, kemudian dikali dengan 100%. Nah, ini nanti kita akan mendapatkan signifikannya, ya. Nah, jadi kalau misalnya dari sini, kalau ada faktor-faktor yang lebih besar daripada 5%, itu bisa kita kelompokkan ini sebagai sumber ketidakpastian yang dominan, ya. Atau signifikan, ya. Sudah signifikan itu artinya tidak bisa diabaikan, ya. Jadi ini kalau lebih dari 5% ini bisa kita kelompokkan ini sebagai faktor ketidakpastian yang dominan atau signifikan, ya. Apalagi misalnya lebih dari sampai di sini 22%, 34%, ya. Nah, ini nanti kegunaannya untuk apa? Kalau bagi laboratorium kalibrasi. Nah, ini akan menjadi bahan evaluasi, ya. Jadi seperti ini. Ini akan menjadi bahan evaluasi, misalnya perbaikan, ya. Perbaikan dari dari proses kalibrasinya, ya. Misalnya kalau dari sini ternyata ketidakpastian dari sertifikat, misalnya sertifikat standar, misalnya kita punya yang ini, ya. Misal ini dari sertifikat standar itu, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ternyata dari sertifikat standar ini ketidakpastiannya ini U-nya sudah besar, gitu. U dari CMC lab kalibrasinya ternyata ini U besarnya ini sudah besar, gitu, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita nyari misalnya lab lain, ya, lab kalibrasi lain yang misalnya U besarnya ini lebih kecil, sehingga faktor dari signifikan dari faktor sumber ketidakpastian yang besar dari sertifikat standar ini bisa kita kurangi, karena ketidakpastian dari lab kalibrasi yang kedua ini ternyata CMC-nya lebih kecil, ya. Nah, sehingga kita bisa memasukkan ini untuk memperbaiki budget ketidakpastian dari sertifikat, ya. Kemudian misalnya dari sisi buoyancy, misalnya untuk yang anak timbangan, misalnya ini sampai berapa? 90%. Nah, apa yang harus dilakukan? Berarti nanti lab itu harus misalnya mencari data densitas udara, kemudian mencari tentang densitas dari anak timbangan itu sendiri, sehingga nanti misalnya faktor yang ini, ya, faktor yang 34% ini misalnya bisa dikurangi, gitu, ya. Jadi sebetulnya angka-angka yang keluar ini bukan angka yang tidak berguna, gitu, ya, tapi bagi laboratorium kalibrasi ini menjadi bahan evaluasi perbaikan di sumber ketidakpastian mana itu bisa kita perbaiki, ya.
Nah, jadi evaluasi tentang signifikansi dari sumber ketidakpastian ini sangat penting ya, sangat penting terhadap dan berpengaruh terhadap ketidakpastian total dari ketidakpastian dari U besar ya, dari UC ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan ya. Jadi sebetulnya cuma apa namanya kita cuma membandingkan nilai ketidakpastian dari masing-masing sumber itu terhadap nilai ketidakpastian gabungan ya. Makanya di beberapa serapan yang ada di lab kalibrasi, misalnya di lab kalibrasi DITMET itu ya, misalnya suka ada apa namanya grafik U ya, UI ya, terhadap misalnya masing-masing sumber ya. Ini sumber 1, sumber 2, sumber 3. Nah, nanti kelihatan kalau misalnya apa persentasenya. Jadi ini ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lebih apa, ada yang medium, ada yang sangat kecil. Nah, ini yang faktor yang besar ini sama ini nanti akan menjadi bahan perbaikan ya. Jadi kalian bisa lihat dalam bentuk tabel atau dalam bentuk apa grafik ya. Oke. Selanjutnya ketidakpastian standar apa? Ketidakpastian yang diperluas ini bisa kita bandingkan juga dengan ketidakpastian standar ya. Jadi nilai U besar ini kita bandingkan ini terhadap apa namanya U sertifikat ya. Apakah misalnya jadi U besar ya. Jadi U besar ini kita bandingkan terhadap U standar ya. Jadi di sini jangan sampai misalnya U yang kita ini secara logika atau rule of thumb itu biasanya lebih besar ya. Kalau misalnya lebih kecil berarti itu ada kesalahan ya. Jadi misalnya kesalahan perhitungannya itu apa namanya? Tiada kesalahan ya. Nah, kesalahannya apa misalnya? Berarti budget ketidakpastiannya misalnya ada yang tidak lengkap ya. Jadi ada faktor yang tidak dimasukkan ya. Jadi kalau misalnya faktor apa? Ketidakpastian yang diperluas kita ternyata ini lebih kecil. Nah, berarti kita harus mengecek apa namanya? Budget ketidakpastian ya. Nah, kemudian U besar juga ini harus kita bandingkan dengan ketidakpastian dari NMI ya. Ini UNMI ya. Atau ketidakpastian dari Badan Meteorologi tertinggi di suatu negara ya. Yang nanti terekam, terrecord itu di BIPM ya. Jadi dalam bentuk BIPM Key Comparison Database ya. Jadi di sini kita sudah diwakili misalnya oleh BSN atau oleh Kimlipi ya. Jadi kalau misalnya U besar kita ternyata ini lebih kecil daripada U NMI yang terrecord di BIPM, nah ini ada something wrong ya. Berarti ada apa namanya ada faktor yang kurang atau ada kesalahan ya. Jadi sekali lagi ending dari perhitungan ketidakpastian ini sangat penting ya. Jadi apa namanya untuk mengevaluasi apakah U besar atau ketidakpastian yang diperluas hasil perhitungan kita ini sudah oke atau apa comparable atau misalnya lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil berarti itu ada something wrong ya, ada yang kurang atau ada yang salah ya. Kemudian yang keempat adalah ketidakpastian yang diperluas ini juga misalnya dibandingkan ini terhadap U dari CRM ya. Nah, ini untuk apa misalnya CRM? Ini adalah untuk kalibrasi yang menggunakan misalnya jadi kalibrasi dengan
bahan ya. Nah, ini misalnya apa namanya? Kalibrasi alat ukur yang standarnya adalah suatu zat atau suatu bahan ya. Misalnya apa? Misalnya pH meter gitu ya. Ini pasti perlu CRM misalnya larutan pH misalnya 4, 7, 9 misalnya. Nah, ini nanti sertifikatnya ini dalam bentuk CRM ya. Nah, kalau misalnya hasil ketidakpastian ini apa namanya U-nya ternyata lebih kecil daripada U CRM, nah berarti ada kesalahan lagi ya. Entah itu dari kesalahan perhitungan atau dari budget ketidakpastian yang tidak lengkap ya. Kemudian misalnya yang nomor 5 itu kita juga harus membandingkan U besar ini terhadap U besar lab lain ya. Nah, ini bisa kita cari itu kalau di Indonesia kita cari di database-nya kan ya, dalam bentuk apa? Ruang lingkup ya. Ruang lingkup lab kalibrasi ya atau LK ya. Nah, tetapi kalau misalnya untuk lab pengujian ya, jadi opsi ini akan sangat sulit jika labnya ini adalah test lab ya atau testing lab atau lab uji ya. Jadi lab uji ini lebih sulit ya. Jadi karena perhitungan laporan hasil pengujiannya ini tidak dipublikasi ya. Nah, tapi sebetulnya nanti patokannya adalah kalian bisa lihat dari ruang lingkup lab kalibrasi atau lab pengujian yang ada di KAN ya. Jadi kalau misalnya U-nya ini lebih kecil, nah ini berarti something wrong juga ya. Kemudian evaluasi berikutnya bisa kita lihat misalnya ada grafik ini ya. Ketidakpastian dari beberapa lab ya. Jadi kita lihat di sini misalnya ada Evendop, ada Metal Toledo ya. Nah, ini kemungkinan ketidakpastian dari mikropipet ya. Jadi Evendop ini perusahaan yang sangat terkenal di mikropipet ya. Nah, kita lihat di sini dari beberapa lab kalibrasi ini garisnya cukup berimpit ya. Nah, ini berarti comparable ya. Tapi kalau misalnya seperti yang garis kuning ini yang letaknya cukup jauh dari kumpulan garis di bawahnya, nah ini perlu di evaluasi ya. Misalnya untuk misalnya tes kelima atau tes keempat ini seperti apa ya. Nah, jadi evaluasi ketidakpastian ini bisa juga kita lihat dari hasil di lab lain ya. Kemudian untuk yang lebih realnya bisa juga dihitung dalam bentuk EN ya atau di sini tuh ya. Jadi dalam bentuk EN ya. EN ini adalah rasio ya. Jauh tidaknya hasil perhitungan kita terhadap suatu lab yang dijadikan lab referensi ya. Jadi EN ini biasanya didapatkan itu pada suatu UBLK ya. Ya, provinsi ya. Jadi uji provinsi atau uji banding ya. Jadi uji banding lab kalibrasi. Jadi di sini ada beberapa lab ya. Beberapa lab kalibrasi, misalnya LK1, LK2, misalnya LK3. Nah, dari LK1 sampai LK3 ini misalnya ada satu yang dijadikan ini sebagai LK ref-nya gitu ya. Nah, nanti dengan artefak atau benda ukur yang sama,
itu nanti dikelilingkan ya dari laboratorium kalibrasi 1 misal sampai laboratorium keempat. Kemudian nanti masing-masing ketidakpastiannya ini dihitung ya. Nah, rasio jauh dekat hasil ketidakpastiannya itu dari satu lab ke lab yang lain ini dalam bentuk EN ya. Nah, nanti dari masing-masing lab ini dibandingkan terhadap hasil dari lab referensi ya. Apabila misalnya ketidakpastiannya ini keluar lebih besar daripada 1, ya misalnya 2 atau 3, nah berarti dia fail atau outlier ya. Jadi sebetulnya evaluasi ketidakpastian ini macam-macam ya. Jadi bisa lihat dari hasil dari lab lain, bisa dari NMI, bisa juga dari standar, bisa juga dari CRM. Ya, yang jelas U besar kita itu secara umum itu harus lebih kecil daripada U misalnya CMC ya. Atau misalnya mendekati juga U dari lab lain ya. Atau misalnya lebih kecil daripada U NMI ya. Kemudian lebih kecil juga dari U CRM ya. Nah, ini beberapa kriteria untuk membandingkan hasil ketidakpastian kita ini apakah sudah memenuhi syarat atau tidak ya dari sisi kalibrasi ya, dari sisi persyaratan kalibrasi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Karena bagian berikutnya ini adalah contoh perhitungan dari ketidakpastian ya untuk kasus mikrometer ya. Nah, nanti di tutorial nanti akan ditunjukkan ya bagaimana kita menghitung EN ya. Jadi supaya nanti kalian pada saat kerja di lab kalibrasi ini kalian paham juga EN itu untuk apa ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut ke contoh perhitungan ketidakpastian ya. Jadi ini dari materinya Pak Willy tahun kemarin. Ya, jadi ini tentang budget ketidakpastian ya. Jadi ini biasa ya nanti kita jangan lupa dengan budget ketidakpastian ya. Karena ini adalah tabel yang paling praktis untuk melist semua faktor ketidakpastian dan juga cara perhitungannya ya. Jadi ini kalian jangan lupa dengan budget ketidakpastian ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sertifikat kalibrasi ya. Ini untuk anak timbangan ya. Kemudian kita lihat misalnya ini untuk kasus ini ya. Untuk kasus ini kalibrasi dari mikrometer ya. Jadi kita lihat di sini adalah ya. Jadi di sini kita akan mengkalibrasi alat ukur panjang ya. Alat ukur panjang atau gauge block ini dengan mikrometer ya. Kemudian ini persamaannya ya. Jadi persamaannya ini ada selisih ya. Jadi ini adalah selisih. Kemudian selisih atau di sini dalam bentuk koreksi ya sebetulnya. Jadi koreksi. Jadi di sini adalah maaf, ini bukan koreksi ya. Jadi di sini adalah selisih antara penunjukan terhadap standar ya. Ini penunjukan, ini terhadap standar. Ya, jadi ini adalah konsep dari error ya. Jadi penunjukan dikurangi standar ya. Nah, penunjukan dari standar penunjukan dari dari alat ukur panjang ini dipengaruhi oleh alfa ya. Alfa ini adalah koefisien Muey ya. Jadi di sini objeknya adalah benda padat ya.
Jadi kalau yang namanya benda padat terhadap temperatur itu akan ada koefisien muai, ya, koefisien muai bahan, ya. Ini dalam bentuk apa namanya alfa, ya. Jadi ini dalam bentuk alfa dan bentuk alfa alfa S, ya. Kemudian selisih suhunya ini dalam bentuk theta, ya, untuk alat yang diukur, dan juga apa namanya theta S untuk standar, ya. Jadi kalian jangan kaget dengan bentuk alfa ini apa? Alfa, ya, alfa dan alfa S ini adalah koefisien muai, ya. Kemudian theta, ya. Di sini theta dan theta S ini adalah selisih suhunya, ya. Nah, kemudian di sini diminta kita menghitung ketidakpastian gabungan, ya, atau UC, ya. Oke. Nah, kita mulai dari permodelan matematik, ya. Jadi permodelannya seperti ini, ya, selisih atau ya kesalahan, ya, di sini kesalahan ini adalah penunjukan, ya, atau dari panjang yang diukur terhadap standar, ya. Nah, di sini kita lihat diuraikan, ya. Jadi L dikali 1 plus L plus alfa dikali theta. Nah, ini terkait dengan apa namanya? Faktor pemuaian, ya. Muai bahan dari uji, ya. Jadi di sini alfa, ya. Alfanya ini koefisien muainya, kemudian theta adalah delta T, ya. Nah, kemudian ini diuraikan apa namanya di persamaannya diatur ulang, ya. Jadi yang LS ini dipindahkan ke ruas kanan, ruas kiri, ya. Jadi dipindah ke sana, ya. Sehingga L dari alat yang diuji ini sama dengan LS plus D, ya. Kemudian L ini, ya, setelah kita dapat persamaan yang pertama, kita bisa menghitung L secara langsung, ya, atau panjang yang diuji, ya, dengan membagi ini, ya, membagi ini dengan 1 ditambah alfa dikali theta, ya, seperti ini, ya. Kemudian ini d theta, ya. Delta theta ini adalah apa namanya selisih, ya, selisih suhu, ya. Jadi ini apa namanya selisih suhu, ya, selisih suhu antara uji dan standar, ya. Kemudian ini d alfa, ya. D alfa ini adalah selisih apa namanya selisih koefisien muai, ya. Nah, jadi muai uji dikurangi muai standar, ya. Nah, sehingga kita atur ulang persamaannya. Jadi L sama dengan ini, ya. Nah, ini, ya. Jadi L sama dengan fungsi dari LS D alfa S theta delta alfa dan delta theta, ya. Ini sebagai ini apa namanya yang persamaan ini, ya. Jadi L sama dengan ini apa namanya LS plus D, ya. LS plus D dikurangi apa namanya LS dikali D alfa theta ditambah alfa S delta theta, ya. Di sini dengan catatan ini diestimasi 0, ya. Selisih suhu dan selisih koefisien muainya, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi ini persamaan yang terakhir ini didapatkan dari ini, ya. Penguraian ini, ya. Oke, berikutnya Ada pertanyaan. Mangga silakan.
itu pakai variabel bebas atau tidak bebas? Nah, ini sepertinya sih bebas sih, karena diasumsikan dia tidak berkorelasi ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Oke, ini apa namanya? Sebetulnya sih dari persamaan ini ke persamaan ini adalah apa namanya? Dalam bentuk apa namanya? Dengan memperhitungkan koefisien sensitivitasnya ya. Jadi yang pertama adalah turunan dari apa namanya? D alfa, kemudian yang ini adalah turunan dari D tetanya ya. Jadi yang ini di apa namanya di diuraikan ya. Oke, untuk berikutnya kita lihat. Nah, variansi di sini ya. Jadi sini udah jelas apa namanya, L ini adalah fungsi dari LS plus D dikurangi LS ya. LS plus delta alfa theta ditambah alfa S dikali D delta theta ya. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah pada saat kita mengubah atau kita menghitung ketidakpastian gabungan, kita lihat ini pasti ada koefisien sensitivitasnya ya. Jadi kalian jangan lupa UC ini ya, UC kuadrat sama dengan UI kali CI ya. Ini dikuadratkan ya. Jadi ini apa namanya? Jadi sigma ya. Nah, jadi ini kalau ada faktor selain ketidakpastian, itu yang di pinggirnya adalah koefisien sensitivitas ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini U kuadrat LS ya, U kuadrat LS. Nah, ini yang di pinggirnya ini adalah sebagai apa? Sebagai C-nya ya. Sebagai CI-nya ya. Jadi ULS berarti di sebelahnya adalah turunan L ya, fungsi L terhadap LS ya. Begitu juga ini yang ketidakpastian yang kedua ya. Ketidakpastian D, maka di sini adalah do L terhadap do D ya. Kemudian ini yang do L terhadap do S ya. Jadi ketidakpastian alfa S ini berarti turunan dari fungsi L terhadap alfa S ya. Begitu juga yang lainnya ya. Sehingga nanti kita lihat di sini dari bentuk turunan parsial ini menjadi bentuk apa namanya? Koefisien sensitivitas ya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi kita lihat masing-masing ketidakpastiannya ini sudah memiliki koefisien sensitivitasnya masing-masing ya. ULS dengan CS, D dengan CD, alfa S dengan C alfa S, theta dengan C theta ya, sampai nanti D theta terhadap dengan C D theta ya. Semuanya ini ada koefisien sensitivitas ya. Nah, ini kebetulan persamaannya rumit, tetapi meskipun rumit itu kalian harus memastikan semua ketidakpastian yang terlibat di persamaan itu harus memiliki koefisien sensitivitasnya ya. Nah, kita lihat di sini koefisien sensitivitas di sini untuk LS ini ya, CS, kemudian CD, C alfa S ya. Ini juga sama C theta, D alfa sama D theta ya. Ini semuanya ada koefisien sensitivitas ya. Jadi ini adalah koefisien sensitivitas. Kemudian di sini masih perhitungan variansi, ini udah lebih sederhana lagi ya. Di sini dihitung ya, kita hitung koefisien sensitivitasnya dengan turunan parsial ya. Jadi kalian lihat di sini untuk CS ini adalah turunan parsial dari L terhadap LS. Berarti 1 ya. 1 dikali ini ya.
apa 1 ya. 1 dikurangi ini ya. Nah, ini ya. Sama dengan 1. Karena apa? Karena d theta sama d alfanya ini sama dengan 0 ya. Kemudian ini yang CD. CD ini kalau diturunkan di sini langsung ya 1 ya. Kemudian ini yang alfa S. Kalau yang alfa S ini diturunkan. Alfa S ini nggak ada ya. Nah, alfa S ini di sini ya. Sebetulnya di sini. Alfa S ini di sini ya. Alfa S ini turunannya adalah d theta. D theta-nya sama dengan 0, makanya dia 0 ya. Kemudian theta. Theta kalian lihat di sini berarti d alfa ya. D alfa juga sama dengan 0 ya. Kemudian d alfa. D alfa di sini ya. D alfa ini adalah theta ya. Theta dikali ls ya. Kemudian d theta. D theta ini ya alfa S dikali ls ya. Nah, ini ya. Jadi sebetulnya kalau kita sudah mengetahui fungsinya dengan pasti ya, itu koefisien sensitivitasnya bisa kita tentukan ya. Dengan apa? Dengan turunan parsial ya. Kemudian hasil dari koefisien sensitivitas ini kita masukkan ke persamaan UC ya. UC kuadrat ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini masih dengan turunan parsial yang sederhana ya. Jadi masih perkalian dan pertambahan atau pengurangan. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjut ya. Nah, ini untuk barangnya ya. Jadi ini mikrometernya ya. Jadi ini adalah mikrometer yang digital. Nah, kita lihat bagian-bagiannya. Jadi ada frame. Frame ini adalah apa namanya kerangkanya ya untuk memegang apa namanya benda ukur panjangnya atau gauge blocknya. Kemudian ini anvil. Anvil ini sebagai penahan. Kemudian ini spindle. Spindle ini adalah penahan dari gauge block juga, tapi dia bisa diputar ya, bisa dimaju mundur ya sesuai dengan putaran dari ratchet ya. Dan ya ratchet knob ini untuk kemudian nanti pada saat ratchet knob ini diputar sampai si gauge blocknya ini disentuh oleh spindle dan anvil dengan lurus ya. Jadi nanti akan kita baca nilai skalanya ya di timbal ya. Kemudian nanti noniusnya ada di sleeve ya. Nah, untuk pembacaan dari mikrometer secara lengkap itu bisa kalian pelajari di SPGD ya. Nah, ini apa namanya? Dalam versi yang lain sama ya, ada kerangka, ada plat isolator, kemudian ini anvil ya. Kemudian ini spindle yang bisa digeser maju mundur. Kemudian ini ada penjepitnya ya yang bisa dibuka tutup juga ya. Jadi sudah apa namanya sudah kena itu nanti dipenjepit ya, dikunci ya. Kemudian ini apa namanya slip ini nonius, kemudian ini di sebelah slip ini ada skala utamanya ya. Kemudian berdasarkan fungsinya ada mikrometer luar ya. Mikrometer luar ini untuk apa namanya mengukur diameter ya. Kemudian ada juga mikrometer dalam. Mikrometer dalam itu untuk jadi diameter luar ya. Jadi kalau ini untuk diameter dalam ya. Jadi misalnya ada lubang seperti ini, nah ini ya. Ini yang D dalam ya. Kalau yang ini misalnya apa namanya? Ujung ini dengan ujung ini sebagai D luar ya. Kemudian kalau misalnya diturunkan seperti ini secara vertikal itu sebagai depth ya atau kedalaman ya.
Jadi ada yang namanya mikrometer kedalaman atau depth micrometer. Nah, ini mikrometer luar ya. Jadi mikrometer luar ini apa namanya? Spindle dan apa namanya? Anvilnya ini nanti akan menjepit ujung kiri dan ujung kanan dari gauge block ya, atau benda ukur panjang ya. Kemudian ini yang mikrometer dalam. Jadi mikrometer dalam ini untuk yang tadi ya, apa namanya, diameter dalam ya dari suatu lubang atau dari suatu apa namanya benda berongga ya. Jadi ada yang bentuknya seperti ini ya, seperti kuda, ada juga yang langsung garis lurus ya. Nah, ini sama saja ya. Prinsipnya adalah untuk mengukur diameter dalam dari benda berongga ya. Nah, kemudian ini yang bentuknya seperti payung ya. Ini untuk apa namanya mengukur kedalaman ya. Jadi ada apa namanya? Ada batang yang bisa dinaik turunkan bersama ini ya. Tergantung dari putaran dari ratchet knob ini ya. Oke, acuan dalam mengkalibrasi mikrometer ini ada ISO ya, ISO 3611, DIN 863 dan juga dari JIS ya. JIS B 7502 ya. Kemudian ini pada saat pelaksanaan kalibrasi ini yang dipakai adalah mikrometer luar ya. Ini rentang rentang ukur dan daya bacanya. Nah, kalian lihat di sini daya bacanya adalah 0,01 mm ya, atau 10 pangkat minus 3 mm. Atau kalau kita konversi ke meter itu adalah 10 pangkat minus 6 meter ya. Makanya ini disebut sebagai mikrometer ya. Jadi kalau ada daya baca kurang dari, misalnya lebih besar dari ini, berarti dia bukan mikrometer ya. Kemudian perlengkapannya ada gauge block ya, ada grade 1, nanti ada juga grade 0, ada grade 00. Nah, kalian bisa lihat di ini ya, di ASTM apa di ISO sama di JIS ya, untuk apa namanya nilai kelas dari gauge block ini ya. Kemudian perlu juga ini micrometer stand, ini untuk dudukannya ya. Ini sebagai dudukan mikrometer ya. Kemudian ada optical parallel, ini untuk memastikan anvilnya ini telah rata dan sejajar ya. Jadi ini persyaratan dari pengukuran gauge block ya. Jadi ini harus rata ya, supaya nanti apa namanya diameter ujungnya ini, ukuran ujungnya ini bisa dihitung atau bisa diukur dengan tepat ya. Kemudian juga ada wash bensin, ini sebagai pembersih ya. Kemudian ini ada, kita juga harus pakai sarung tangan yang tanpa serat ya. Kenapa? Supaya tidak menggores ya. Jadi tidak menggores dari gauge block ya. Jadi di gauge block itu ada apa namanya, permukaan yang sangat, jadi semua permukaannya itu sangat-sangat halus, dan juga saking halusnya itu kalau misalnya kita gabungkan antara gauge block 1 misalnya dengan gauge block 2, itu bisa langsung teradhesi ya, plak gitu, langsung nempel ya. Nah, sehingga kalau misalnya ada goresan gitu ya, atau cacat sedikit di antara dua permukaan ini, pada saat gauge block 1 dengan gauge block 2 ini digabung untuk menjadi suatu ukuran panjang, ukuran ujung yang lainnya, itu akan timbul kesalahan ya. Selain itu, kalau ada scratch sedikit di masing-masing itu akan menurunkan ini ya, kelas akurasi dari gauge blocknya itu sendiri ya. Berarti kesalahannya makin besar terhadap standar ya. Jadi kita harus menghindari memegang dengan apa namanya
dengan tangan kosong tanpa sarung tangan ini sangat tidak baik ya untuk kalibrasi gauge block ya. Jadi sarung tangannya juga khusus, apalagi misalnya tanpa sarung tangan. Nah, itu tidak boleh ya. Oke, berikutnya ini persyaratan kalibrasi dari suhu ruang, dari kelembaban ya, kemudian perlu pengkondisian ya di sini. Kemudian tadi semuanya sudah oke. Tinggal kita dari sisi personil ini harus pernah atau terlatih dengan kalibrasi mikrometer itu sendiri ya. Jadi jangan sampai tidak berpengalaman atau tidak pernah. Nah, itu akan menjadi sumber kesalahan dari kalibrasi gauge block itu sendiri ya. Nah, ini ya. Nah, ini masih sama ya. Jadi selisih error ya, error penunjukan dikurangi standar. Kemudian ini faktor pemuaian dimasukkan ya, dan juga ada faktor dari drift ya. Kemudian ini LW ini adalah ringing ya. Jadi ringing ini adalah yang tadi ya, penyusunan gauge block ya. Ya, jadi teknik penyusunan beberapa gauge block untuk mendapatkan susunan sesuai dengan kebutuhan atau perhitungan. Ya. Kemudian ini F, ada kesalahan geometris, misalnya karena ketidakrataan muka ukur. Ya. Nah, kemudian kita harus menentukan ketidakpastian gabungan. Ya, di sini, di pertanyaan terakhirnya. Oke, kita lihat. Yang pertama model dasar ya, ini error ya. Gauge block uji dikurangi gauge block standar ya. Nah, kemudian ini faktor-faktornya dimasukkan ya. Kemudian ini yang dikurungnya ini dikalikan ya, didistribusikan sehingga didapatkan persamaan yang kedua. Nah, kemudian dari persamaan yang kedua ini kita hitung ketidakpastian gabungannya ya. Jadi jangan lupa ini sebetulnya ada faktor, ada koefisien sensitivitas ya di sini. Nah, kebetulan di sini koefisien sensitivitas untuk L ini 1, makanya mungkin dihilangkan. Kemudian untuk LS ini 1 juga ya. LS ya. Ini 1 dikurangi alfa S ya. Alfa S-nya ini karena ini sama dengan 0 dan ini sama dengan 0, makanya sama dengan 1 ya. Kemudian ini yang E ya, alfa S. Yang alfa S ini ya LS theta S ya. Di sini karena dia deltanya 0, kemudian ini juga di alfa juga 0, makanya sama dengan 0 ya. Kemudian turunan terhadap ini yang di alfa ya. Yang di alfa juga ini L theta ya. Kemudian ini yang d theta ini min LS. Nah, ini sebetulnya patokannya ini ya. Jadi misalnya yang D alpha ya, D theta ini ya. Jadi ini LS dikali alpha S ya. Kemudian yang D alpha ini juga sama ya. LS dikali L theta ya, karena U-nya sama dengan 1 ya. Karena U-nya belum dimasukkan ya. Oke, ini untuk perhitungan koefisien sensitivitasnya. Nah, ini kita lihat keterangan dari masing-masing komponen ya. Jadi repeat ini U ya. U dari tipe A atau tipe B ya, bisa tipe A atau tipe B. Kemarin ya. Kita lihat ini dari mana ini?
misalnya dari umurnya ya, misalnya dari umur datanya ya. Kemudian siapa pelakunya ya, who-nya. Jadi kalau misalnya umur datanya kurang dari setahun, ini tipe A ya. Tapi kalau misalnya lebih dari setahun, dia tipe B ya. Kemudian ini untuk daya baca, ini koefisien sensitivitasnya 1 dan U-nya adalah plus minus dari setengah daya baca. Kemudian ada koreksi standar. Ini sama dengan, ini dari K sama dengan 2 ya. Jadi U kecil sama dengan U dibagi K ya. Kemudian ini daya baca standar ya. Ini juga daya baca standar karena ini daya baca berarti U-nya sama dengan setengah resolusi standar ya. Kemudian ini koefisien muai bahan ya. Ini juga apa namanya diestimasi ya. 10 pangkat minus 6 untuk theta S. Jadi ini dari paper ya. Kemudian juga theta S-nya ini adalah selisih suhu ya. Nah, kemudian faktor berikutnya adalah selisih suhu antara benda uji dan standar. Ya, ini juga menjadi ketidakpastian. Ini diestimasi 0,1 ya. Kemudian untuk alpha S-nya digunakan ini apa namanya dari sertifikat misalnya didapatkan 11,5 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Kemudian ini ada faktor drip standar ya, drip ini adalah apa namanya karena kalibrasinya sudah beberapa kali ya. Atau sudah beberapa tahun ya. Jadi di sini ada rumusnya ya. Jadi U-nya sama dengan plus minus Y dikali 0,05 dikurangi 0,5E dikurangi 6L. Ya. Dengan Y adalah rentang kalibrasi dan L adalah panjang gauge block. Ya. Nah ini apa namanya dengan rumus. Ya. Kemudian faktor lainnya ringing. Ringing ini adalah penyusunan. Kemudian ini apa namanya kesalahan geometris terakhir. Ya. Dari ketidakrataan permukaan. Oke, ini adalah contoh soal ya, nanti kita kerjakan di apa namanya saat tutorial nanti ya. Oke, nanti ini coba kalian kerjakan dulu ya, yang contoh soal ini. Kemudian kalian konfirmasi dari masing-masing budget ketidakpastiannya ini ya. Coba kalian hitung ulang ya. Jadi nanti di tutorial kita akan bahas ya. Oke, mungkin segini dulu untuk kuliahnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Atau mungkin Pak Bagus kalau mau langsung menambahkan silakan Pak Bagus. Baik, Pak Rudi. Ya, silakan Pak Bagus. Nah, coba saya share screen dulu ya. Mangga, silakan. Siapa yang melihatnya? Aku tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan silakan ya. Saya masih cari filenya dulu.
Dari pinggir ke pinggir aku masih apa ya? Tangannya ke depan. Bisa masih kelihatan. Masih ada bekas tidur. Oh ya kan? Enggak. Mungkin ada pertanyaan belum saya coba ke materi. Pada intinya mungkin saya mencoba untuk memotret apa yang disampaikan Pak Dudi. Kita udah lebih pada pendalaman materi, mungkin lebih ke arah pengelolaan lab. Khususnya kalau di PTK itu arahnya adalah ke bagaimana kita melakukan perhitungan atau menganalisa suatu metode. Bagaimana kita memvalidasi metode? Karena pada prinsipnya kan di awal saya pernah menjelaskan tentang jaminan mutu kalibrasi, hasil kalibrasi. Intinya apa dari pengelolaan lab itu? Yang hilang harusnya apa aja? Intinya adalah penjalaran ketidakpastian. Nah, yang dimaksud penjalaran ketidakpastian itu seperti apa? Teman-teman ada yang bisa komen nggak? Coba. Masih dengar suara saya ya? Ini Mas baik semua? Saya boleh berpendapat? Ada yang tahu maksud penjalaran ketidakpastian secara konsep itu seperti apa? Gitu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Menurut saya penjalaran ketidakpastian itu jadi kan misalkan volume ya, meter itu si satuan panjang itu punya ketidakpastiannya masing-masing. Nah setelah diukur jadi volume atau dihitung itu berarti otomatis ketidakpastian dari satuan panjang itu pun mengikuti gitu. Jadi harus kita ikut operasikan. Gitu, ya Pak. Bagus, sudah mendekati ya. Ada yang lain nggak? Jadi kalau dihubungkan dengan jaminan mutu hasil kalibrasi, ketertelusurannya itu perhitungan kita sampai di lab-nya kita. Lab itu kan banyak, dari lab yang tingkat paling atas sampai yang paling bawah, sampai ke standar kerja. Itu penjalanan ketidakpastiannya harus memenuhi ketertelusuran pengukuran. Ketertelusuran seperti apa? Harus lebih bagus, bukan harus lebih bagus. Semuanya bertingkat dari yang atas sampai paling bawah itu mempunyai nilai ketidakpastian yang jangan sampai kita lebih bagus dari yang. Nah itu kalau misalkan ternyata kita pasti ada tanda tanya tadi. Saya coba potret tadi Pak Dudi, kan pasti ada kesalahan. Di mana kesalahannya itu? Nah penjalanan ini bisa ada dua cara untuk melihat apakah seandainya ternyata ketertulisan kita terlalu baik gitu ya nilai pastinya. Ada dua cara dalam menganalisa perhitungan itu yang kita kenal dengan validasi metode. Nah, validasi metode ini kemarin telah saya sampaikan itu lebih kepada kehandalan kita melakukan suatu pengukuran. Dalam hal ini adalah pengukuran kalibrasi atau peneraan. Peneraan itu bukan hanya mencap aja, tapi kita melakukan perbandingan suatu sistem pengukuran. Kalau memang sah atau tidak, kalau peneraan nanti bisa dicap atau tidak. Intinya adalah yang kita lakukan dengan referensi metode yang telah dipublikasikan, itu kita harus mengenal juga. Jadi wawasan kita di dalam memvalidasi suatu metode. Contohnya untuk pengukuran panjang, untuk kalibrasi mikrometer,
itu ada acuan standarnya apa aja guys. Apa yang bisa kita jadikan referensi dari beberapa acuan standar tersebut. Nah, ketika sudah tahu wawasan tersebut, entah itu besaran suhu, entah itu besaran panjang, kita harus mengetahui wawasan dia menggunakan metode apa sih yang menjadi acuan standar mereka, yang apalagi yang tingkat lab yang paling tinggi. Setelah mengetahui itu, dua cara yang saya maksud ini kita bisa menganalisis dengan cara sama statistik dan pertimbangan statistik dan pertimbangan ilmiah. Ada yang bisa kasih clue pertimbangan statistik menggunakan apa? Kasih gambaran atau mendekati apa gitu, kita harus menggunakan ini Pak. Gitu. Tadi udah disampaikan tadi sama Pak Dudi. Saya lebih ke poin-poin penting yang perlu kalian tahu. Konseptualnya seperti apa. Tadi ada dua cara. Validasi itu ada melihat keandalan pengukuran kita. Artinya apa? Nggak cuma akurasi dan presisi aja yang kita lihat. Dari suatu pengukuran, oh ini bagus nih akurasinya, oh ini presisinya bagus. Andal nggak metode yang kita pakai? Andal nggak alat kita? Andal nggak yang mengerjakan? Andal nggak reliabilitasnya harus kita ukur? Dibilang handal ya kalau sesuai dengan referensi metode tadi. Metode yang kita jadikan acuan. Nah, secara statistik apa gitu. Tadi udah disampaikan Pak Dudi. Kemudian ada pertimbangan statistik, pertimbangan ilmiah. Pertimbangan statistik itu adalah number. Itu juga satu cara di dalam kita memvalidasi suatu metode. Metode referensi dengan metode yang kita pakai. Tapi itu baru secara statistik. Kalau ternyata pengukuran kita di luar dari prinsip fisika, prinsip pengukuran fisika, prinsip pengukuran kimia, itu juga walaupun bagus hasil validasi secara statistik tersebut, tapi kita mesti cek lagi. Salahnya di mana? Bisa juga hasilnya lebih besar dari yang, misalnya kita lab kalibrasi kita termasuk yang kategori di bawah gitu. Ternyata lebih kecil, jadi kita harus periksa, oh lebih bagus, lebih jelek pun, masa mau kita sih dapat hasil lebih jelek, nilai jualnya ntar labnya jadi kalah nilai jual. Makanya semua harus dicek. Ada cara pertama, pertimbangan statistik, number sama -1 misalkan. Nah, itu adalah number itu secara prinsip kalau bisa dilihat, itu gabungan dari akurasi dan presisi. Jadi melihat kehandalan suatu metode dengan membandingkan metode referensi. Kalau dilihat rumusnya, baca lagi akar, ada prinsip koreksinya, ada prinsip presisinya di situ. Di dalam satu rumus number, presisinya -1 atau tidak. Kalau lebih kecil dari -1 atau di luar itu, apakah dia termasuk yang valid sama dengan metode referensi atau bisa dianggap benar validasi tersebut? Coba lihat di rumusnya. Jadi reliabilitas itu menggunakan pertimbangan statistik, menggunakan number rumus tadi. C sama -1 apabila dia validasinya bagus. Kita cek lagi juga sebenarnya sih. Saya pernah membandingkan antara metode misalnya kalibrasi hidrometer ya. Ada dua metode yang mau saya bandingkan. Yang satu menggunakan zat kimia, berapa densitas dengan berbagai cairan liquid yang punya densitas berbeda-beda. Yang satu menggunakan metode Cukow. Nah, kita uji kalibrasi hasilnya berapa kali pengulangan untuk model 1 menggunakan cairan yang berbeda-beda dengan metode Cukow yang cuma satu cairan. Kita uji beberapa kali pengulangan, dapat presisinya, masukin rumus, cari koreksinya, masukin rumus, bandingkan hasilnya apakah sama dengan 1. Ternyata bagus. Nah, tapi setelah di asesor data melihat ada kekurangan-kekurangan di metode Cukow. Dari ruangannya, suhunya, nggak dimasukkan, perubahan suhu dan lain sebagainya. Ternyata ada kekurangan-kekurangan tadi.
kemudian pembacaan sudut hidrometernya, meniskusnya, terutama yang tegangan permukaan pada saat hidrometer dicelupkan. Jadi kenal dengan hidrometer. Hidrometer itu kayak kalian lihat di SPBU. SPBU itu selain kita mengukur volumenya, kita harus ngetes juga densitas bensin tersebut dengan satu alat hidrometer yang berupa gelas dicelupkan ke dalam bensin, lalu dapatlah nilai densitas dengan suhu tertentu. Itu satu cairan. Kalau metode juga cuma itu untuk satu cairan sekian densitasnya. Nanti cairan yang lain, pertamax densitas sekian, dapat lagi nilainya, kualitas dari pertamax premium. Kemudian kita punya cara metode cukup satu cairan dengan air aja masuk. Ternyata walaupun hasil metodenya bagus, validasinya menggunakan pertimbangan statistik tadi, N-number, masih di ACC ada kekurangan. Jadi kuncinya ada selain kita menghitung N-number, oke, udah bagus -1. Kemudian kita coba melakukan lagi model pengukurannya tadi. Konsep-konsep yang dari awal saya bilang itu dipelajari. Pentingnya kita apa yang kita bandingkan tersebut, alat yang kita gunakan, kemudian lagi yang penting metodenya seperti apa, berbeda sejauh apa, koreksinya terhadap metode standar itu di mananya, adakah solusi seandainya kita mengencara A, B, C, D, solusinya untuk mengatasi tadi, misalkan pengaruh suhu, apa kita buat kontrol batnya sehingga suhunya, kemudian meniskus, kita menggunakan image processing. Jadi itu semua bisa diantisipasi dengan tadi model pengukuran yang kita buat. Nah, kemudian kita lihat metode referensi kita apa. Bisa jadi ya kan antara dua metode yang memang sudah jadi referensi juga itu punya kelemahan. Malah kita harus kalau memang kita baik, coba kita validasi yang ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ternyata memang kita bisa membuktikan kita lebih baik. Ya, BSN kita diadu misalkan dengan BSN yang dari luar. Bisa aja. Dulu LIPI pernah bikin hidrometer cukup. Tingkat akuratnya memang awalnya memang nggak bagus. Kemudian dia perbaiki, jadi lebih baik diuji banding. Hasilnya malah sekarang dia bisa naik ke tingkat lebih tinggi. Penjalanan ketidakpastian ini peringkatnya nggak di bawah lagi. Nah itu konsep. Konsep pengelolaan laboratorium. Tadi saya mau menyampaikan, ini nggak bisa ya, Bang. Saya share screen, ternyata nggak bisa di dokumen. Saya dilewat HP, ini saya lagi di jalan. Kalian sudah ada sebenarnya slide-nya mengenai pengelolaan laboratorium. Itu ada di SWLK. Cuman kita lebih ke arah validasinya. Nah, nanti saya materi yang saya sampaikan ini saya share di grup, cuman nggak sekarang. Jadi pengelolaan laboratorium ke arah validasi. Pentingnya kenapa validasi? Menyangkut ketertelusuran pengukuran di mana penjalanan ketidakpastiannya itu harus benar, tidak lebih besar, tidak lebih sesuai dengan pengukuran yang kita lakukan. Dengan metodenya apa? Pertimbangan ilmiah dan pertimbangan statistik. Pertimbangan statistik dan pertimbangan ilmiah. Pertimbangan ilmiah itu apa? Menggunakan apa? Banyak, nggak cuma N-number sebenarnya. Banyak coba cari. Apalagi pengujian itu banyak lagi metode-metode untuk memvalidasi cara-cara atau pertimbangan ilmiah yang dilakukan validasi metode. Pengujian lebih banyak. Untuk N-number, prinsipnya N-number secara sekilas saya sampaikan. N-number itu gini prinsipnya, membandingkan dua misal A dengan B, itu dengan persyaratan yang lainnya diasumsikan dalam kondisi sama. Yang berbeda hanya dua metode. Jadi N-number itu nggak cuma digunakan untuk validasi metode aja ternyata. Saya pernah melakukan uji komparasi untuk menguji kemampuan. Misalkan kalian ya ada berapa siswa, 52 siswa. Kemampuannya berbeda-beda. Kita anggap metodenya sudah sama. Misalnya kita udah mengambil kesimpulan yang bagus metode A untuk mengkalibrasi ini. Jadi metodenya yang dianggap sama, yang berbeda kalian. Hasil pengukuran berulang kalian nih. Kemampuannya berbeda-beda. Antara 1, 2, 3 itu kan berbeda-beda. Pakai number juga bisa. Itu namanya bisa
interkomparasi internal. Yang dianggap sama adalah metodenya. Kemudian yang berbeda adalah kemampuan kalian. Kita validasi kemampuan kalian seberapa jauh perbedaan, keseragaman seperti apa. Nah, begitupun ini N-number untuk mencari metodenya kita anggap berbeda. Ada metode, beberapa metode boleh bandingkan. Yang melakukan kita anggap sama, siapa aja bisa. Dengan metode yang berbeda, kira-kira hasilnya seperti apa. Jadi intinya ada yang diasumsikan, bukan faktornya banyak, parameter untuk melakukan validasi suatu metode, parameternya banyak. Caranya kalau di statistik itu, yang lainnya diasumsikan sama, yang dianggap berbeda apa? Metodenya, metode referensi dengan metode yang kita lakukan. Dapatlah N-number. Jangan seperti itu, namanya pertimbangan statistik. Kemudian dari pertimbangan statistik tersebut, apabila hasilnya bagus, kita cek lagi prinsip-prinsip pengukuran sudah terpenuhi belum. Jangan-jangan bagus cuma karena perhitungan statistik, tapi secara teori kalibrasi, teori instrumentasi, teori fisika, teori kimia, ternyata pengukuran kita ada yang menyalahi aturan. Prinsip jatuh gerak jatuh bebas tapi diikat. Saya pernah melihat satu model gitu kan, menggunakan metode Cukow, densitas itu masuk ke dalam cairan, cuma nggak secara bebas. Hasilnya bagus. Hasil validasi metodenya bagus. Cuma pas dilihat lagi sistem pengukurannya, kok gerak jatuh bebas diikat kiri kanannya. Dia jadi nggak jatuh bebas. Nilainya dipertahankan sebagus itu. Ternyata. Nah, itu satu contoh kasus di lapangan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kalian. Di slide-nya coba ya, Pak bisa ya. Prinsipnya yang di awal pernah saya tampilkan adalah validasi itu berbeda. Validasi itu adalah keandalan suatu metode atau pengukuran berbeda dengan kita melihat akurasi presisinya, beda lagi. Tapi ini adalah gabungan dari akurasi dan presisi, kehandalan di dalam melakukan pengukuran tersebut. Itu isinya gitu, slide 1, slide 2 yang kemarin saya tampilkan. Kemudian kapan nih? Kan ada bedanya memvalidasi dan memverifikasi, harus tahu bedanya. Ada lagi. Di pengelolaan lab di awal pernah saya sampaikan kan. Ada kalibrasi, ada verifikasi. Kemudian dalam melakukan itu kita belum memvalidasi. Itu harus tahu bedanya. Kapan kita mengkalibrasi, kapan kita memverifikasi, kapan kita memvalidasi. Verifikasi itu dilakukan bila memang, kan kalau kalibrasi dengan alat yang lebih tinggi secara meteorologis. Kalau di lab itu tidak ada, mau nggak mau kita verifikasi dengan yang ada di dalam internal laboratorium atau di negara tersebut. Sesama negara diverifikasi baru ke atas, atau sama lab A di Indonesia dengan lab B di Indonesia yang sama kemampuannya kita verifikasi, itu boleh. Kalau nggak ada acuan yang jadi pembanding itu lebih baik. Tapi sama nggak apa-apa, kita verifikasi minimal sama, di bawah itu namanya verifikasi. Kemudian kapan kita memvalidasi? Ya kalau udah divalidasi baru kalian verifikasi, baru kalian kalibrasi. Orang metodenya aja belum valid, kita mau melakukan pengukuran, kita mau melakukan verifikasi. Kita validasi dulu metodenya, kita lakukan verifikasi. Itu konsep-konsep itu, kemudian apa aja tools-nya untuk melakukan, tools-nya untuk menghitung ketidakpastian. Tadi ada perhitungan sama, ada perhitungan statistik, ada perhitungan ilmiah. Statistik itu hanya SD aja, keberulangannya aja. Kemudian ada pertimbangan ilmiah. Sebenarnya cukup dengan tadi SD. Berapa kali SD sebenarnya? Asal nggak keluar dari resolusi, itu alat udah bagus. Sebenarnya cukup statistik. Kalau kita hanya puas di perhitungan sampai statistik. Harus dilihat lagi pertimbangannya hanya tadi, informasi alat, informasi model pengukuran, kita lihat lagi itu ketidakpastian. Itu dia sudah jelas kemarin, tinggal latihan di PTS dan menghitung penurunan model matematis, nanti sampai dapat ketidakpastian. Dan semua sebenarnya sudah disampaikan sampai ke, kalau kita hanya mengandalkan pertimbangan statistik SD untuk ketidakpastian,
Lihat di kurva Gauss yang pernah saya sampaikan. Berapa jumlah yang keluar dari 3 kali SD, dari pengulangan kalian yang lakukan itu, kalau Anda hanya mengandalkan pertimbangan statistik. Dilihat berapa pengulangan yang mendekati 1 kali SD, 2 kali SD. Berapa banyak dia. Mana yang keluar dari resolusi itu, alat itu bagus kalau teman. Nah, itu makanya saya garis bawahi yang penting-penting materi. Sebenarnya ada soal kemarin di UTS, cuman yang diambil Pak Dudi 3. Itu juga penting konsep-konsep dasar yang di awal. Apa sih kesalahan mengantar teori kesalahan itu, ada beberapa kesalahan di dalam peran. Apalagi soalnya. Kemudian penurunan model matematis juga sudah saya sampaikan, mau penjumlahan, pembagian. Itu ada teorinya, ada mencari koefisien seperti apa, lihat dari model matematis dan penurunan diferensial parsial. Pembagian itu konsep-konsepnya di awal sudah. Kemudian kalau kita mengandalkan statistik dengan statistik, di kurva Gauss itu jelas. Sebaran datanya kita itu sejauh mana SD-nya. 2 kali SD, 3 kali SD dari rata plus minus rata-rata. Rata-rata plus minus berapa kali SD. Itu bisa kita simpulkan tuh alat itu bagaimana. Ini alat rusak nih, alat harus mesti diapain, harus itu jelas. Kalau pertimbangan ilmiah ada lagi namanya UP. Selain dari tipe alat tersebut, apalagi faktor-faktor yang mengenai dari model pengukurannya, dari informasi teknis di alat, spektasi teknis di alat, apa yang kita bandingkan, model kesamaan matematisnya kita bawa ke Arman, membandingkan apa ini, instrumen ukur apa, dengan instrumen ukur juga, atau dengan alat ukur, atau satu alat ukur dengan 10 alat ukur, kayak LIG, itu model pengukurannya ada juga gitu. Satu termometer gelas dengan 10 termometer, yang membaca yang satu aja, yang lain udah berubah perambatannya, suhunya udah berubah. Bagaimana tekniknya? Itu adalah aturan meteorologis. Itu model-model yang harus kita lihat di dalam kita memvalidasi metode, menghitung ketidakpastian. Sehingga kita bisa melihat penjelaran kita, ketidakpastian kita ini udah benar atau belum. Sudah memenuhi tadi hierarki ketidakpastian tadi, dari yang besar sampai kecil, kalau lebih bagus atau lebih, itu harus kita cek, atau lebih buruk cek. Ya, mau juga kalau hasil kita pastinya lebih buruk. Dia harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Kenapa Anda bisa bagus timbang yang ini? Apalagi? Ya mungkin itu aja, nanti bisa dilanjutkan pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Pak Dudi masih standby? Saya di mobil nih. Ada pertanyaan? Ini masih dengerin ya dari tadi ya? Oh, ada suaranya. Masih, Pak. Oke. Apalagi kira-kira yang belum Masih, tadi? Kurva Gauss sudah, validasi metode. Mudah ya, sebenarnya rumusnya cuma satu kalau dikalibrasi number ya. Nanti dicoba di tutor, nyarinya juga gampang, lakukan aja pengukuran berulang, koreksi, masukin rumusnya. Ada menggunakan ya lab reference itu, ya harus ada pembandingnya di lab reference. Ada dua. Misalkan bisa dilakukan di lab Direktorat Meteorologi. Misalnya kalibrasi apa? Kalibrasi oven di meteorologi sama yang di PPSDK. Dengan metode yang selain oven apa LED apa digital termometer, berulangan masuk rumusnya jelas itu bisa dipelajari. Jadi di PTKID sampai yang paling terakhir adalah perhitungan validasi metode harus itu maksudnya di pengelolaan laboratorium di SNI. Kalian juga harus lihat gini, apa yang kita sampaikan di PTK maupun SULK, karena kita adalah kompetensi laboratorium 7025, kita lihat klausul-klausul harus kalian pegang semua. Ini masuknya kemana? Ada perintah validasi metode, ada. Validasi hasil, validasi hasil setelah metode udah kita dapat, terus divalidasi juga hasil kalibrasi kita. Malah sampai ke perhitungan, kalau kita punya laboratorium atau kita mengelola suatu laboratorium, nanti kalau kalian udah kerja,
sampai ke perhitungan manual tuh harus ada. Nanti walaupun udah canggih kita menggunakan jaringan, orang customer bisa melihat alatnya sejauh mana dikalibrasi, tiba-tiba hang atau gimana ya jaringannya kan. Jadi kesalahannya di mana? Ternyata hasil ukurnya setelah divalidasi hasil, ada validasi PTJ udah oke, hasilnya ternyata jauh gitu. Kemudian hang dan lain sebagainya. Kita punya perhitungan manual. Nah itu harus jadi di database-nya kita harus bagus. Jadi di pengelolaan laboratorium itu yang perlu ada adalah dokumen apa aja. Ya, pasti dokumen acuan 1795 harus ada. Prosedurnya mengkalibrasi harus ada, IK-nya harus ada. Turunan dari prosedur IK. IK ada lagi turunannya apalagi formulir kerja, terapan gitu kan. Sampai BMC. BMC harusnya di awal, yang pernah kan saya juga pernah sampaikan, BMC itu di awal kemampuan laboratorium kita itu seberapa mampu dibanding dengan sederet penjalanan ketidakpastian yang ada di laboratorium. Itu kalau kita sudah mengelola laboratorium. Posisi kita di mana? Kita lebih baik dari yang lain, kita di ground, kita melakukan kalibrasi ininya, massa, satuan ukur massa, baik timbangan maupun anak timbangan. Itu lab kita ada di ground, kita udah hitung. Kalian di lantai 2, pengaruh tinggi. Jelas bagusan saya nilai kepastian. Nah itu nilai jual BMC. Ya kan? Jadi pentingnya nilai BMC itu sekarang dikenal dengan CMC, sama aja BMC, Best Measurement Capability, kemampuan terbaik laboratorium. Itu juga harus dihitung. Nah, semuanya harus divalidasi. Dokumen-dokumen yang ada tadi bukan cuma sekedar dokumen ya. Nah, kita sebagai orang nanti, anggaplah kalian sudah jadi orang kalibrasi. Ya. Dokumen itu punya arti, punya nilai. Kalian bisa menganalisa gimana nih jalan ketidakpastian. Apakah nanti orang lain mengkalibrasi di lab kita, apakah itu jadi patokan di BMC kita. Kalau lebih besar dari BMC, sebelum ke tingkat yang lebih tinggi dari BMC kita dulu yang kita udah cetak biru, ibaratnya cetak biru. Istilahnya apa aja. Pokoknya kita punya kemampuan lab kita ini sudah kita hitung, ukur sesuai dengan pertimbangan ilmiah yang ada dari tempat dan sebagainya, alat semuanya. Ini ada sekian. Nah, kalau orang lain mengkalibrasi di lab kita, nggak boleh lebih jauh dari itu. Nggak boleh lebih bagus dari itu. Karena itu udah cetak biru yang diajukan ke KAN, kan melakukan asesi, melihat, menyetujui, oke, ini secara model pengukuran bagus. Nilainya juga nggak terlalu besar dari nilai yang lab. Nah, gitu kan prosesnya kalau kalian udah mengelola lab. Dia udah mengasesi, udah tahu, kalau ini lebih bagus, Anda bisa menjelaskan kalau lebih bagusnya di mana. Timbangan ilmiahnya apa? Kalian melakukannya di kalau itu kesatuan massa. Perhitungannya kayak gimana? Kok perlu sih rumus ini? Kenapa nggak di lain? Karena kalian udah menggunakan alat ini misalkan. Kontrol bat sebagai standar. Apa cuman ini yang dimasukkan ketidakpastiannya? Apa kontrol batnya bisa dijadikan standar? Itu juga nanti diasesi juga semua. Oh, model pengukuran Anda tidak, menurut saya masih kurang bagus. Jadi ini nilainya sampai itu cetak biru BMC kita disetujui, orang lain mengkalibrasi di lab kita, itu nggak boleh lebih besar dari BMC, nggak boleh lebih bagus dari BMC. Karena kita udah punya cetak biru, inilah kemampuan terbaik. Karena sudah diasesi, nggak mungkin dia penjelaran ketidakpastiannya ke atas itu lebih bagus, pasti udah turut. Sehingga kalau kita pun melakukan kalibrasi tempat lain, yang paling penting apalagi ini konsep juga. Kita lihat kemampuan BMC lab lain. Kalau kita udah bagus, kita kalibrasi alat kita di lab lain yang lebih besar, ya rugilah kita. Sehingga mempengaruhi nilai BMC kita. Makanya di lab saya dulu PPB lah, banyak langsung ke LIPI, BSN. Jadi ya karena memang bisa dibuktikan metode kita lebih bagus dan sebagainya. Kalau kita di lab lain, ke lab swasta yang nilainya juga yang labnya nggak tentu di ASSI bagus juga, kita langsung ke supaya nilai yang kita peroleh BMC juga bagus. Tapi memang harus pertimbangan ilmiahnya harus matang. Kenapa Anda dapat bagus? Mungkin itu. Pak Dudi masih standby, Pak Dudi? Oke, Pak Bagus. Ya, mungkin itu Pak Dudi. Saya lagi di jalan, Pak Dudi.
Oh iya, nggak apa-apa, Pak Bagus. Makasih untuk tambahannya. Jadi memang untuk apa pertimbangan BMC tadi sangat penting ya. Ya seperti pertimbangan apa informasi dari Pak Bagus itu jadi laboratorium itu banyak yang berusaha untuk ya mengkalibrasikan langsung ke LIPI ya atau ke NMI ya. Tetapi memang dari sisi itu akan menjadi masalah juga karena mungkin antrian di LIPI-nya menjadi sangat lama ya. Bahkan ya ada resiko saking banyaknya itu pengajuan kalibrasi dari lab kita itu bisa ditolak ya. Jadi itu juga jadi pertimbangan. Makanya memang kalau memang bisa di LIPI itu lebih baik, mungkin bisa dapat apa nilai ketidakpastian sertifikat standarnya bisa lebih kecil ya, karena memang LIPI sebagai laboratorium terbaik di Indonesia ya. Tetapi mungkin dari sisi waktu biasanya customer juga nagih-nagih atau misalnya dari sisi misalnya sertifikat apa pengakuan atau ruang lingkup kalibrasi lab kita misalnya sudah hampir expired gitu. Nah itu mau nggak mau kita harus nyari misalnya lab lain yang bisa memberikan pelayanan yang cepat. Nah mungkin itu harus jadi pertimbangan juga. Jadi ya ini apa namanya kuliah hari ini mungkin sangat mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kalian ya. Jadi setelah kalian bisa menghitung ketidakpastiannya step by step ini sampai akhir, mendapatkan ketidakpastian diperluas. Nah, kita jangan puas bahwa perhitungan ini sudah selesai, tetapi perhitungan ketidakpastian yang diperluas ini harus kita validasi, harus kita bandingkan, misalnya dengan BMC, dengan CRM, dengan apa namanya ketidakpastian di lab lainnya, ya. Jadi jangan sampai misalnya perhitungan ketidakpastian gabungan yang sudah kita lakukan itu ternyata lebih kecil ya. Karena prinsipnya memang seperti yang Pak Bagus jelaskan tadi ada penjalaran ketidakpastian ya dari hierarki standar yang paling tinggi ya dari apa namanya misalnya dari level standar primer atau standar nasional itu sampai standar kerja yang ada di lab kalibrasi ya itu pasti karena penjalaran memang ketidakpastiannya itu pasti makin membesar ya. Ya mungkin itu kalau nggak ada pertanyaan silakan sebelum kita tutup. Oke, Pak Bagus ada tambahan lagi? Cukup Pak Dudi, mungkin saya ada utang slide nih. Saya masih di jalan soalnya. Slide Oh iya, validasi iya, metode Pak. itu penting soalnya. Nanti saya coba kasih di grup. Oke, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Bagus untuk catching dan tambahannya. Terima kasih juga untuk kehadirannya. Kita tutup kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Banyak, Pak. Besok jangan lupa ya untuk SULK ya. Presentasi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke.